Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Suryani, Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2018, nomor induk mahasiswa 18030052. Izin menyampaikan presentasi sidang skripsi saya dengan judul Peran Orang Tua dalam Pembentukan Sikap Mandiri pada Remaja di Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Adapun latar belakang dari penelitian tersebut yaitu keluarga berperan menciptakan persahabatan, kecintaan, rasa aman, hubungan antar pribadi yang bersifat kontinu. Semuanya itu merupakan dasar-dasar bagi perkembangan kemandirian anak. Agar terjamin kemandirian anak, hubungan-hubungan tersebut dalam keluarga itu dibutuhkan peran aktif orang tua untuk membentuk hubungan-hubungan yang serasi, harmonis di antara semua pihak di dalam keluarga. Rumusan masalahnya, pertama, bagaimana peran orang tua dalam membentuk kemandirian di Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Kedua, bagaimana kondisi kemandirian remaja di Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua dalam membentuk kemandirian remaja di Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk kemandirian remaja di Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Kedua, untuk mengetahui kondisi kemandirian remaja di Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Ketiga, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi orang tua dalam pembentukan sikap mandiri pada remaja di Desa Sirnagali, Kecamatan Sindang Barang. Adapun manfaatnya, di sini hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang bertema sama dengan penelitian yang saya lakukan. Kedua, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai pertimbangan atau acuan dalam membentuk keluarganya sehingga ada pertimbangan dan wawasan baru dalam mendidik anak yang ada kaitannya dengan pendidikan. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 1. Konsep pendidikan. 2. Konsep orang tua. Ketiga, konsep kemandirian, dan keempat, konsep remaja. Pertama, konsep pendidikan. Konsep pendidikan sebagai proses manusiawi yang terwujud dalam proses pendewasaan. Pembentukan diri sendiri menuju kedewasaan yang susila melalui internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, peran orang tua adalah usaha atau cara orang tua memberikan bimbingan keagamaan kepada anak atau memberikan contoh yang baik kepada anak. Selain itu, orang tua juga menjadi cerminan yang baik karena kepribadian orang tua akan menjadi cerminan yang baik untuk terwujudnya kepribadian anak. Sebagai kewajiban dari orang tua dalam hal ini adalah pemegang amanat, maka barang siapa yang mampu menjaga amanat tersebut akan diberi pahala dan sebaliknya. Ketiga, kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sendiri ataupun mau berdiri sendiri dalam berbagai hal dari hal-hal yang sederhana sehingga mengurus dirinya sendiri dan juga anak sudah mulai belajar untuk memahami kebutuhan dirinya sendiri. Sedangkan konsep remaja atau masa remaja adalah terjadinya proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Masa remaja pula merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis.
Masa remaja merupakan salah satu di antara masa rentang kehidupan individu di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Bab 3 yaitu metode penelitian, ciri-ciri penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pelaksanaan, dan prosedur peneliti. Pemilihan metode ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini juga lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Pertama, dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah. Kedua, peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data berdasarkan pengamatan dan wawancara. Ketiga, dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpul data secara deskriptif kemudian ditulis dalam laporan. Keempat, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Kelima, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya. Keenam, dalam penelitian kualitatif digunakan metode triangulasi yang dilakukan secara ekstensif, baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data, mementingkan rincian konseptual. Adapun teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkan data atau fakta yang terjadi pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang valid. D. Instrumen penelitian. Yang saya gunakan adalah meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pelaksanaan pengumpulan data. Pertama, tahap persiapan, kedua, tahap pelaksanaan, dan ketiga, mendeskripsikan hasil penelitian dan menarik kesimpulan. Prosedur peneliti, pertama menyeleksi data, kedua mengklasifikasikan data. Di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian dan pembahasan melalui wawancara dan observasi yang saya gunakan dapat diperoleh yaitu 5 responden atau narasumber ya. Pertama, Bapak Abdul Yana, usia 30 tahun, wirausaha seorang wirausaha, menyatakan bahwa anak remajanya sudah mewujudkan kemandirian dalam hal berpikir dan bertindak sendiri, seperti sudah mampu membersihkan dan merapikan tempat tidur mereka sendiri, bangun pagi-pagi tanpa dibangunkan orang tua, dan juga membersihkan lantai yang kotor atas inisiatifnya sendiri. Responden kedua yaitu Ibu Gita, usia 34 tahun, seorang ibu rumah tangga, menyatakan bahwa anak remajanya, Chandra Megantara, sudah mewujudkan kemandiriannya dalam hal mengambil keputusan sendiri. Ketiga, Ibu Elsa, usia 35 tahun, seorang buruh pabrik, menyatakan bahwa anak remajanya itu perempuan Dina Lisnawati, sudah mewujudkan kemandiriannya dalam hal mengarahkan dirinya sendiri, seperti mereka membuang sampah pada tempatnya, mereka membuat jadwal belajar di rumah, dan juga mereka mengatur alarm supaya bangun atas kemauannya sendiri. Keempat, Bapak Guntur Jatnika, usia 36 tahun, menyatakan bahwa anak remajanya, Neng Ayeni, sudah mampu mewujudkan kemandirian dalam mengembangkan dirinya sendiri, seperti mereka mampu mengikuti kursus belajar atas kemampuannya sendiri. Terakhir, Bapak Harun, usia 36 tahun, menyatakan bahwa anak remajanya, Silva Aulia, sudah mewujudkan kemandiriannya dalam menyesuaikan dengan norma yang berlaku di lingkungannya, seperti mereka sudah mentaati jam belajar masyarakat yang ada di desa,
atas kesadaran mereka. Mereka menjenguk tetangga yang sakit ya atas inisiatif mereka sendiri, dan mereka mengikuti kegiatan gotong royong yang diadakan oleh warga atas kemauannya sendiri. Meskipun masih banyak ya, atau masih ada di desa saya itu yang belum mewujudkan kemandiriannya dalam hal menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungan dan masih harus dibimbing orang tua dan kadang-kadang atas inisiatifnya sendiri. Bab 5 penutup. Kesimpulan, peran orang tua dalam pendidikan anak, khususnya anak usia dini ataupun sebaliknya, menjadi urutan pertama sebelum peran guru dan orang dewasa lainnya yang ada di sekitar anak. Orang tua adalah orang yang lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak. Keterlibatan kedua orang tua, ayah dan ibu, dalam menumbuhkan kemandirian anak akan berdampak besar untuk perkembangan kemandirian anak. Saran, para orang tua diharapkan dalam mendidik anak, terutama dalam membentuk sikap kemandirian pada remaja, hendaklah menerapkan pola asuh yang efektif bagi anak. Berikan pengasuhan yang membuat anak mendapatkan hak-haknya, baik dalam bentuk kasih sayang, pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.